Jadi kayak dipakai mainan gak sih? Kayak bosan ditembak langsung, coba kita pakai granat yuk. Jadi kayak gitu kan. Nah, ini nih yang kompor-kompor begini nih. Aduh. Kita bahas perang-perangan lagi. Udah lama kayaknya kita nggak bahas perang ya. Kali ini gue mau bahas salah satu peristiwa terburuk di Eropa setelah Perang Dunia II. Peristiwa ini bahkan bisa dibilang merupakan salah satu kasus pembantaian dan pembersihan etnis terburuk sepanjang sejarah Eropa. Khususnya di wilayah Balkan. Waduh. Terdengar ngeri ya. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas kasus pembantaian dan pembersihan etnis di Bosnia. Khususnya di sini tuh kelompok Muslim Bosniak yang waktu itu sebenarnya mereka tuh etnis mayoritas loh di sana loh. Mayoritas malah jadi korban, jir. Dan yang lebih parahnya lagi tuh pembantaian ini tuh malah terjadi di wilayah yang harusnya jadi wilayah netral, yang harusnya jadi wilayah aman dari perang. Bahkan PBB tuh sampai mutusin kasus ini sebagai salah satu peristiwa genosida di dunia. Sampai sama PBB aja udah dianggap level genosida. Berarti ini kan emang separah itu ya kasusnya ya. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas pembantaian Srebrenica. Kasus pembersihan etnis Muslim Bosnia di wilayah yang harusnya tuh aman dari kekerasan. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ngomongin pembantaian Srebrenica-nya, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih latar belakang sejarah yang ngebikin pembantaian ini tuh bisa terjadi. Jadi bisa dibilang peristiwa pembantaian etnis Muslim di Bosnia ini tuh masih ada hubungannya sama pecahnya Yugoslavia jadi beberapa negara. Jadi kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, awalnya wilayah-wilayah yang ada di wilayah Balkan tuh kan merupakan teritori dari kerajaan Ottoman ya. Makanya nggak heran kalau di wilayah Balkan itu tuh bisa ada etnis muslimnya. Nah, setelah kerajaan Ottoman runtuh, wilayah-wilayah kekuasaan mereka di Balkan juga ikutan kepecah nih. Dan buat yang mungkin belum tahu, di Balkan ini tuh ada banyak etnis ya, dan tiap etnisnya tuh punya wilayahnya sendiri-sendiri. Kayak misalnya orang-orang Serb yang didominasi penganut Kristen Ortodoks, terus ada juga orang-orang Kroat yang meluk Katolik Roma, sama kelompok Bosniak yang menganut agama Islam. Jadi bener-bener tiap etnis tuh backgroundnya beda-beda ya, dan wilayah mereka juga beda-beda, walaupun ada di satu wilayah Balkan. Nah, di akhir tahun 1920-an, wilayah-wilayah Balkan ini tuh terus bersatu dan ngebentuk negara baru, yang namanya Yugoslavia. Tapi sayangnya walaupun udah bersatu jadi satu negara, konflik antar etnis di Yugoslavia tuh tetap nggak bisa dihindarin nih. Terus emang sih kondisi Yugoslavia itu bisa dibilang jadi adem waktu Josip Broz Tito jadi pemimpin Yugoslavia setelah Perang Dunia II berakhir. Tapi setelah kematian beliau di tahun 1980, sentimen antar etnis di sana tuh jadi makin menguat lagi. Dan akhirnya di tahun 1991, Kroasia sama Slovenia mutusin buat merdeka. Setelah mereka ngerasa orang-orang Serb tuh terlalu mendominasi di Yugoslavia. Jadi mereka tuh ngerasanya kayak, kan kita ini kan gabungan banyak etnis, kenapa pemerintahannya dan segala macamnya malah dikuasain sama orang-orang Serb? Mereka tuh ngerasanya gitu, makanya Slovenia sama Kroasia tuh akhirnya misahin diri. Dan setelah Kroasia sama Slovenia cabut, wilayah Bosnia sama Herzegovina yang waktu itu masih jadi bagian dari Yugoslavia, dan komposisi penduduk mereka juga lebih multi etnis, mereka nih jadi berada di posisi yang sulit. Sulit kenapa? Soalnya kelompok Krok sama Bosnia, kelompok mayoritas Katolik dan Muslim di Bosnia sama Herzegovina, mereka nih udah nggak mau lagi jadi bagian dari Yugoslavia yang emang dikuasain sama orang-orang Serb. Jadi orang-orang Kroat sama Bosniak di sana tuh pengennya ikut misahin diri juga dari Yugoslavia. Tapi di sisi lain, kelompok Serb yang ada di Bosnia, mereka nih pengen Bosnia sama Herzegovina tetap jadi wilayahnya Yugoslavia. Jadi sikap masing-masing kelompoknya aja udah beda kan nih. Tapi akhirnya walaupun ada perbedaan sikap, walaupun ada yang nggak setuju buat misahin diri, Bosnia-Herzegovina akhirnya tetap ngadain referendum kemerdekaan di tahun 1992. Keputusan yang akhirnya jadi penyebab terjadinya pembantaian Srebrenica. Aduh, siap-siap nih. Jadi keputusan Bosnia-Herzegovina buat merdeka dan lepas dari Yugoslavia ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan sama pemerintahan Yugoslavia yang waktu itu dikuasain sama etnis Serb. Dan selain pemerintah ofisial Yugoslavianya, kelompok Serb di Bosnia sendiri mereka ini juga nentang keputusan ini. Dan ini ngebikin munculnya ketegangan antar etnis nih di sana. Dan buat menghindari biar ketegangannya nggak makin parah, kepala tiga etnis utama di Bosnia nih ngumpul mereka akhirnya. Tiga itu tuh ada Alija Izetbegovic yang wakilin Bosniak, Radovan Karadzic yang ngewakilin Serb, sama Mate Boban yang ngewakilin Kroat. Mereka nih nandatanganin kesepakatan Lisbon, nandatanganin perjanjian pembagian wilayah Bosnia buat tiga etnis tadi. Dan di saat orang-orang nyangkanya keadaan bakal membaik, ternyata beberapa hari setelah perjanjian ini ditandatanganin, Alija Izetbegovic, pemimpin etnis Bosnia tadi, tiba-tiba dia tuh narik tanda tangannya dari perjanjian Lisbon.
Dan dia juga ngedeklarasiin segala hal yang berbau pemisahan etnis di Bosnia. Kenapa dia jadi gitu? Disebut keputusan ini dia ambil setelah di hari yang sama dia tuh ketemu sama duta besar Amerika buat Yugoslavia. Kalau menurut Damian Dekranjevic-Miskovic, Direktur Policy Research, Analysis and Publication di Ada University, dia bilang muncul rumor yang bilang kalau Amerika tuh bakal ngasih dukungan ke Bosnia kalau Izetbegovic narik tanda tangan dia. Waduh, ada si paling doyan ikut campur ya ternyata ya. Tapi terus Warren Zimmerman, dubes Amerika buat Yugoslavia waktu itu, dia nih ngebantah kalau keputusan Izetbegovic narik tanda tangan dia itu tuh karena pertemuan mereka sebelumnya. Pokoknya bener-bener sama Zimmerman dibilang nggak bener tuh kabar-kabar yang bilang gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Ada hubungannya nggak nih kira-kira nih sama Amerika nih? Silakan komen. On February 29th, 1992, and then on March 1st, he led Bosnians to a referendum that resulted in the independence of Bosnia and Herzegovina. Just over a month later, the EU and the UN recognized Bosnia's independence, but the Serb leaders opposed it. Terus setelah gagalnya kesepakatan Lisbon, konflik antar etnis di sana pun jadi makin nggak bisa dihindarkan. Sampai di suatu hari, pasukan Bosniak dan Kroat melakukan serangan ke wilayah Bosanski Brod, yang mengakibatkan orang-orang Serb ini jadi korban. Dan karena udah diserang gitu, Serb juga nggak mau diem aja dong. Pasukan Serb langsung tuh ngebales dengan ngelakuin serangan ke Bijeljina, yang terus memakan banyak korban dari masyarakat etnis Bosniak di sini. Dan dari sini, perang Bosnia pun akhirnya terus berkembang dengan skala yang makin besar nih. Aduh. Nah, salah satu faktor yang ngebikin konflik ini jadi makin meningkat adalah keterlibatan pemerintah Yugoslavia yang waktu itu udah dikuasain sama orang-orang Serb. Atau ya udah disebutnya tuh pemerintahan Serbia waktu itu yang masih nggak rela Yugoslavia ini pecah. Dan mereka ini akhirnya ngasih dukungan penuh ke Army of Republika Srpska. Atau kalau pakai bahasa sananya tuh Vojska Republike Srpske. Atau simpelnya disingkatnya ya VRS lah. Siapa tuh VRS? Jadi VRS ini adalah pasukan militer orang-orang Serb yang ada di Bosnia. Nah, mereka nih didukung penuh sama orang-orang Serb di pemerintahan Yugoslavia, didukung sama pemerintahan Serbia. Dengan harapan mereka bisa bikin Bosnia-Herzegovina jadi bagian dari mereka. Karena kalau lu inget tadi, waktu Bosnia-Herzegovina ini mau misahin diri, etnis yang nggak setuju buat misahin diri itu kan etnis Serb yang ada di Bosnia kan? Etnis Serb Bosnia kan? Nah, makanya mereka nih di-encourage, mereka nih tentaranya didukung. Biar bisa melakukan pemberontakan dan bikin Bosnia-Herzegovina jadi bagian dari mereka, jadi bagian dari Yugoslavia. Dan ya udah, abis itu gabungan pasukan VRS Serbia ini mulai ngelakuin serangkaian operasi militer ke berbagai penjuru Bosnia-Herzegovina. Sampai-sampai ibu kota Bosnia-Herzegovina waktu itu, Sarajevo, itu tuh bahkan dikepung sama militer gabungan ini. Selama kurang lebih 45 tahunan lah. Dari tahun 1992 sampai 1996. Ini nggak kebayang ya tinggal di situ tegangnya kayak apa ya, bisa diserang kapan aja kan. Sarajevo remains mixed with Serbs and Croats among its defenders, but most of its people are Muslims. Every single day is worse and worse, and we have no hope anymore. Dan ya inilah, selain pengepungan kota Sarajevo, terjadi juga tuh pembantaian Srebrenica. Tragedi terburuk sepanjang sejarah Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia II. Srebrenica sendiri, ini tuh sebenarnya nama kota di bagian timur Bosnia-Herzegovina ya, yang terletak di pegunungan. Kalau menurut Holocaust Memorial Day Trust disebut Srebrenica ini dari awal pecahnya Perang Bosnia tuh sebenarnya emang udah diincar sama kelompok Serb di Bosnia. Yang waktu itu pengen ngebikin Republik Srpska. Disebut lokasinya yang langsung berbatasan sama Serbia tuh jadi alasan kuat kenapa Srebrenica tuh diincer banget. Dan akhirnya buat mewujudin pendirian Republik Srpska tadi, pasukan Serb pun ngerencanain pembersihan etnis non-Serb, khususnya etnis Bosniak, yang waktu itu tuh emang jadi mayoritas di Srebrenica. Tapi terus rencana pembersihan etnis non-Serb ini agak terhambat nih, soalnya kurang lebih setelah setahun Perang Bosnia ini pecah, di bulan April 1993, PBB tuh udah mutusin buat ngejadiin Srebrenica sebagai zona demilitarisasi. Zona aman dari semua aktivitas perang. Dan kalau udah gini harusnya aman dong kan, orang udah jadi zona netral. Tapi sayangnya enggak loh, di situ malah terjadi pembantaian. Aduh. Kok bisa gitu? Jadi waktu itu Perang Bosnia tuh udah memasuki tahun keempat, dan di tanggal 6 Juli 1995, serangan pasukan Serbia dan VRS yang makin ganas, ini nih ngebikin ribuan orang non-Serb mutusin buat ngungsi ke wilayah Srebrenica, khususnya di desa Potokari. Dan orang-orang ini mutusin ngungsinya ke Srebrenica, soalnya ini kan harusnya wilayah aman kan, zona demilitarisasi loh ini loh, nggak boleh ada perang harusnya.
Terus ditambah juga di sekitarnya tuh ada 200-an tentara infanteri Belanda yang bertugas jadi tentara PBB yang ngejaga tempat itu. Jadi pengungsinya tuh mikirnya kalau udah masuk Srebrenica aman nih, nggak akan dikejar-kejar lagi nih kita nih. Tapi ternyata walaupun dianggap aman, bukan berarti di Srebrenica tuh nggak ada masalah ya waktu itu ya. Ada, masalah tuh ada. Karena waktu itu suplai makanan sama minuman di sana tuh udah tipis banget. Jadi bener-bener tentara Belanda tuh harus pinter-pinter ngatur stok makanan waktu itu. Dan ternyata kondisi serba kekurangan inilah yang makin lama tuh malah bikin chaos nih. Bahkan kalau menurut Britannica, saking chaosnya kondisi waktu itu, pas mereka diserang, beberapa pasukan Belanda tuh sampai mundur loh. Dan gak ada satupun tembakan perlawanan yang ditembakin sama pasukan Belanda ini. Jadi pas ditembak mereka tuh gak balas nembak, malah kabur aja udah, malah begitu. Dan ini bisa begini soalnya ya kondisinya waktu itu pasukan Serb tuh udah beneran all in, semuanya tuh udah nyoba masuk ke Srebrenica. Pasukan Belandanya jadi bener-bener kalah jumlah di sini. A United Nations peacekeeping force not only failed to stop it, it actively handed over thousands of Bosnian Muslims to their killers, led by the Bosnian Serb commander Ratko Mladic. Dan akhirnya karena terus dikepung, pengungsi yang tadinya ada di pinggir-pinggir, mereka tuh pada lari ke tengah-tengah kota. Sampai akhirnya di tanggal 10 Julinya, sekitar 4.000 pengungsi udah memadati pusat kota Srebrenica. Udah pada ngumpul di tengah tuh, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah ngelihat ini, komandan pasukan Belanda langsung minta bantuan ke PBB dan NATO buat segera ngirim bantuan udara dan ngirim pasukan tambahan. Cuma nih, masih menurut Holocaust Memorial Day Trust, disebut bantuan dari NATO tuh ketunda karena ada kesalahan di proses penyelesaian dokumennya. Dan pesawat-pesawat bantuan dari NATO juga mereka tuh lagi diisi bahan bakarnya, jadi nggak ada yang bisa beroperasi tuh. Bisa kebetulan banget gitu ya, pas dibutuhin banget pas mereka pada nggak bisa semua. Dan akhirnya di tanggal 11 Julinya, Ratko Mladic, komandan pasukan VRS, komandannya pasukan Serb, dia nih sampai di kota Srebrenica. Dan dia langsung ngeklaim Srebrenica sebagai wilayah kekuasaan Republik Srpska. Bahkan waktu itu dia tuh langsung ngeluarin statement yang kurang lebih tuh isinya, "Kami memberikan kota ini kepada bangsa Serbia. Waktunya telah tiba untuk membalaskan dendam ke umat Islam." Nah ini nih yang kompor-kompor begini nih. Dan bener aja, besoknya di tanggal 12 Juli 1995, ada banyak bis yang masuk ke wilayah Srebrenica dan ngangkutin perempuan, anak-anak, sama lansia buat diangkut keluar dari wilayah kekuasaan Serb. Terus buat yang laki-lakinya yang umurnya 12 tahun ke atas, mereka tuh pada diburu sama pasukan Serb dan pada ditangkepin buat diinterogasi atas tuduhan kejahatan perang. Lah kok jadi gitu? 12 tahun loh, kejahatan perang apanya coba? Dobar dan. Dugo ste slušali o meni. Sad me gledate, ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobni. Svi ste bezbedni. I sve vas prebacujemo za kladanj. Želimo vam srećan put i doviđenja. Dan di sini kalau menurut Britannica, pas ngeburu ini, pasukan Serb nih bahkan pakai senjata pasukan PBB yang udah ditinggalin. Dan mereka juga ngasih janji palsu yang bilang kalau orang-orang yang diburu ini bakal aman. Dengan tujuan biar pasukan Bosniak tuh mau nyerahin diri. Mereka bilang, "Ayo sini, nyerahin diri aja. Nggak apa-apa kok, nggak akan diapa-apain." Nah namanya orang-orang udah pada ketakutan kan, udah pada putus asa, ya mereka percaya-percaya aja udah. Dan bener aja, abis janji itu dikeluarin, puluhan ribu laki-laki Bosniak akhirnya berhasil ditangkap sama pasukan Serb. Dalam kurun waktu cuma 2 hari doang. Dan disinilah bencana mulai terjadi nih. Masih menurut Britannica, aksi pembunuhan laki-laki Bosniak oleh pasukan Serb tuh langsung dimulai di tanggal 12 malamnya. Tapi di luar itu, aksi pembantaian massalnya sendiri tuh mulai dilakuinnya tuh di tanggal 13 Julinya ya. Jadi ya di tanggal 12 malam tuh ada lah yang dibunuh-bunuhin, tapi nggak terlalu banyak. Yang masalnya tuh di tanggal 13 Julinya. Disebut di tanggal 13 Juli itu, sekitar 3.000-an pria Bosniak digiring ke lapangan-lapangan yang ada di utara kota Srebrenica. Di sekitar sungai Drina yang berbatasan langsung sama Serbia. Mereka ini digiring dengan kondisi mata yang tertutup dan tangan terikat. Dan pas udah sampai lokasi, langsung tuh mereka di situ dieksekusi satu persatu, ditembak sampai mati dan jenazahnya langsung dijejerin gitu. Aduh, gak kuat gue ngebayanginnya anjir. Udah gak bisa ngelawan apa-apa loh itu loh, masih aja dihantam. Dan ini eksekusinya ini sendiri dilakukan di beberapa tempat ya. Kayak ada di gudang, di lapangan bola, bahkan di dekat sekolah juga ada nih eksekusinya nih. Aduh.
Dan edarnya lagi, beberapa laporan juga nunjukin fakta kalau pasukan Serb juga pakai senapan mesin sama granat buat ngeksekusi. Bahkan beberapa korban tuh ditemukan dalam kondisi termutilasi. Anjir, biadab anjir. Ini kan jadi kayak apa ya? Jadi kayak dipakai mainan gak sih? Kayak bosan ditembak langsung, coba kita pakai granat yuk. Jadi kayak gitu kan. Sakit, anjir. Kalau menurut Holocaust Memorial Day Trust disebut sebenarnya ada sekitar 15-an orang pria yang berhasil lolos dan nyoba kabur dari sana, nyoba keluar dari Srebrenica. Tapi sayangnya pasukan Serb yang ngelacak posisi mereka beberapa kali berhasil ngehadang mereka. Dan akhirnya cuma 3.000-an aja dari 15.000 orang tadi yang berhasil ngelariin diri dan masuk wilayah Tuzla. Sisanya antara tewas karena serangan pasukan Serb atau ya nggak bisa bertahan waktu kabur. Mereka bingung kabur kemana kan nggak punya makanan segala macam, akhirnya tewas juga di situ. Ada juga tuh yang gitu tuh. Dan disebut selama kurang lebih 72 jam, seenggaknya ada 8.000-an laki-laki Bosniak tuh yang jadi korban pembantaian pasukan Serb. Banyak banget ya 8.000 ya. Aduh. Merinding gue anjir, bayangin anjir. Dan jenazah para korban pembantaian ini pun sempat dikubur secara massal sama pasukan Serb. Tapi ya dikuburnya asal-asalan gitu. Masukin aja udah ke lubang besar gitu semuanya, terus ditutup tuh lubangnya tuh. Terus selain pembantaian, berbagai laporan juga nyebutin kalau selama penyerangan kota Srebrenica, pasukan Serb tuh juga ngelakuin kejahatan perang lainnya. Kayak pengusiran paksa sampai pelecehan. Bahkan kalau lu inget tadi bis yang disuruh ngangkut warga Bosnia ke tempat aman tuh, yang ngangkut wanita, anak-anak sama lansia tadi, itu beberapa saksi tuh juga nyebut kalau ada bis-bis yang pada akhirnya nggak pernah sampai di wilayah amannya loh. Jadi ada beberapa bis yang hilang entah kemana, penumpangnya nggak pernah nyampe dan nggak pernah kelihatan juga akhirnya. Kemana ini bisnya ya? Dan setelah berakhirnya Perang Bosnia di akhir tahun 1995, pembantaian di Srebrenica tuh jadi salah satu perhatian utama. Ya gimana enggak, dalam waktu 3 hari doang loh, sampai ada 8.000-an orang yang tewas dieksekusi waktu itu kan. Dan 8.000 itu tuh baru angka yang kedata aja ya, angkanya udah segitu. Gimana kalau ditambah yang nggak kedata coba, yang pada hilang nggak jelas gitu, ya itu bisa tambah banyak lagi kan. Terus para korban yang sebelumnya dikubur massal sama pasukan Serb, akhirnya mereka pada dipindahin nih ke pemakaman massal yang lebih layak. Terus monumen peringatan di kota Srebrenica dan wilayah sekitarnya juga dibangun buat mengenang salah satu tragedi paling kelam di Eropa ini. Terus selain itu, setelah bertahun-tahun dilakukan penyelidikan, di tahun 2004, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY, mereka nih mutusin kalau tragedi di Srebrenica ini merupakan tindakan genosida. Ya iya dong. Terus keputusan ini juga diikutin sama International Court of Justice yang mutusin pembantaian ribuan laki-laki di Srebrenica, pelecehan wanita Bosniak, dan pengusiran paksa warga asli sana tuh merupakan tindakan genosida. Dan dengan terbuktinya peristiwa ini sebagai genosida, dalam dari peristiwa ini pun akhirnya pada dijatuhin hukuman tuh. Totalnya ada puluhan orang yang dijatuhi hukuman penjara dengan durasi yang bervariasi nih, dari mulai belasan sampai puluhan tahun. Bahkan 2 tokoh utama yang dianggap sebagai mastermind dari pembantaian ini, Radovan Karadzic, mantan Presiden Republik Srpska, sama Ratko Mladic, si komandan pasukan VRS tadi, mereka berdua nih dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kalau menurut lu gimana nih? Apakah hukuman buat para aktor pembantaian ini udah pas atau masih kurang? Atau mungkin menurut lu ini berlebihan? Yang mana nih? Silakan komen. Those who had their hands bloody, if they are come one day and ask for forgiveness, I think that it wouldn't be a problem for us to extend our hands. Do you think they ever will? Oke, sekian Rerbenging kali ini tentang pembantaian Srebrenica. Ini gue masih kebayang yang kayak dijadiin mainan tadi loh. Yang kayak bosen pakai senapan langsung gitu, kita pakai senapan mesin yuk. Itu kan langsung hancur ya. Atau yang kita pakai granat tuh coba yuk. Itu kan anjir ya, biadab banget itu ya. Sakit anjir. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah atau mau nanya atau mau nambahin yang ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.